Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Salma Sonia Putri dari 11 Busana 2. Saya akan membuat video tentang pembelajaran dari elemen Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Mari simak sama-sama. Oke, di sini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa aja yang akan kita bahas, yaitu arti, makna, prinsip-prinsipnya, dan contoh pengalamannya. Penasaran kan ya? Mari kita tonton. Selamat menonton. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dan keragamannya, baik dari segi agama, warna kulit, suku bangsa, bahasa, yang kemudian menjadikannya sebagai bangsa yang majemuk dan berdaulat. Para tokoh bangsa sendiri kemudian menyadari tantangan yang harus mereka hadapi karena kemajemukan tersebut. Keberagaman ini kemudian menjadi realitas yang tak dapat dihindari, adanya kebhinekaan sebagai sebuah hakikat realitas yang sudah ada dalam bangsa. Sedangkan ketunggal-ikaan merupakan cita-cita kebangsaan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas dari arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Maknanya, dengan jiwa dan semangat bangsa, Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk, suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Pada awalnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menunjukkan semangat toleransi keagamaan, khususnya antara agama Hindu dan Buddha. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting sebab melambangkan toleransi dan kesatuan. Mari kita bahas berikut prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang nomor 1 ada common denominator. Yang kedua, tidak sektarian dan inklusif. Ketiga, tidak formalistis. Yang keempat, bersifat konvergen. Yang kelima, prinsip pluralistik dan multikultural. Yang keenam, ada semangat gotong royong. Oke, yang D, fakta-fakta menarik di Bhinneka Tunggal Ika. Kebiasaan menyapa orang lain adalah bentuk nyata dari mewujudkan sikap adil. Menyapa orang lain, siapapun, pada hakikatnya adalah tindakan awal yang membangun jaringan sosial yang akan menjadi kekuatan agar tidak mudah pecah. Oke, yang selanjutnya ada beberapa fakta mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang perlu kamu tahu. Simak ya. Yang satu, ada bersumber dari Lontar Sutasoma. Yang kedua, bulan ciptaan Bung Karno. Yang ketiga, tersimpan di perpustakaan Leiden. Yang keempat, bukan hanya tentang persatuan suku. Oke, yang sekarang Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme. Teknologi komunikasi kini telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern yang menggunakan media massa, internet, ataupun teknologi. Sasarannya tentu saja ada dalam ketahanan ekonomi dan keamanan budaya, ideologi lingkungan politik. Adapun unsur-unsur yang membentuk nasionalisme, berikut ini beberapa di antara unsur-unsur yang membentuk nasionalisme.
Yang ke-1 ada kesatuan sejarah, yang kedua ada kesatuan nasib, yang ketiga ada kesatuan wilayah, yang keempat ada kesatuan kebudayaan. Oke, yang F, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan sistem Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari memanglah sangat penting, apalagi untuk kita di era sekarang yang sangat-sangat, bukan sangat sih ya, lebih tepatnya kayak kita tuh harus maju, harus lebih maju dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke, kita simak berikut penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang ke-1 ada perilaku inklusif. Yang kedua ada mengakomodasi sifat pluralistik. Yang ketiga tidak menang sendiri. Oke. Yang keempat musyawarah untuk mufakat. Jadi kita tuh harus bermusyawarah ya guys. Kita tuh nggak boleh egois dalam hidup kita sehari-hari. Itu kita nggak boleh egois guys. Kita tuh harus musyawarah, kita harus bergotong royong, kita harus kumpul sama orang lain. Dan kita tuh nggak boleh egois sama diri sendiri, mau menang sendiri, mau enaknya sendiri. Itu kita nggak boleh ya guys. Nggak boleh gitu. Oke, selanjutnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ajaran moral tentang sikap toleran, adil, dan bergotong royong, merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi nilai-nilai baru yang cenderung bergesekan. Berikut ada contoh-contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Penasaran kan ya? Kalian harus simak baik-baik ya guys. Yang ke-1 ada tidak diskriminasi terhadap siapapun. Oke, tidak diskriminasi terhadap siapapun. Ingat-ingat ya guys. Yang kedua ada berlaku adil terhadap siapapun. Jadi kembali ke awal, kita nggak boleh egois, kita harus adil terhadap siapapun, dan kita nggak boleh egois ya guys. Oke. Yang ketiga ada menghindari perkelahian atau pertikaian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita tuh hidup nggak boleh merugikan orang lain ya guys. Kita tuh harus saling tolong menolong gitu ya guys. Kita tuh nggak boleh kita tuh nggak boleh jahat sama orang lain. Kita tuh nggak boleh menjadi jagoan, dan kita tuh harus menghindari perkelahian apapun. Kita harus menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin ya guys. Kita tuh nggak boleh berperilaku yang semena-mena, apalagi bertengkar di tengah jalan, apa-apa harus dengan bertengkar, apa-apa harus dengan kekerasan. Itu nggak boleh ya guys. Kita tuh harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Oke? Ingat, kepala dingin. Yang kelima ada tidak menghina atau merendahkan orang lain. Kita tuh nggak boleh menghina orang lain ya guys. Kita nggak boleh merendahkan orang lain, karena setiap orang itu punya kekurangannya masing-masing. Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan kita harus menyadari hal itu di dalam diri orang lain maupun diri kita sendiri. Dan wajar kalau orang tuh merasakan insecure karena hanya mereka yang tahu kekurangan mereka sendiri. Orang lain hanya bisa bicara, dan orang lain gak bakalan ngerti kekurangan kita tuh kayak apa. Mereka cuma bisa bilang, kamu kenapa sih insecure, kamu kan cantik, gini. Padahal sebenarnya tuh yang tahu kekurangan diri kita sendiri, yang tahu kita bagaimana, itu hanya kita sendiri ya guys. Kita tuh nggak bisa terus bergantung sama omongan orang lain, karena itu benar-benar gak penting guys. Kecuali mereka memang benar-benar ingin membantu kita dan mereka mengatakan hal itu dengan sangat baik.
bukan dengan cara kenapa sih kamu insecure gini. Itu nggak boleh ya guys. Itu tuh sama aja kayak kita merendahkan orang lain dan kita itu mengejek dia, membuat dia insecure. Itu nggak boleh ya guys. Semua orang itu harus bersikap adil, penyayang gitu ya guys. Oke, yang keenam, ada hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalian itu kalau di keluarga atau sekolah, di masyarakat ataupun dimanapun itu, kalian tuh harus hidup rukun ya guys ya. Yang kayak yang tadi itu kayak nggak boleh bertengkar gitu. Kita harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin gitu ya guys. Apalagi kalau kita tuh udah merasa kalau diri kita tuh dewasa ya guys ya. Jadi tuh kita bisa menyelesaikan masalah ataupun apapun dengan kepala dingin. Oke. Kita harus saling menyayangi, kita apa-apa harus, kalau kita punya masalah itu kita harus cerita ke keluarga kita biar kita tuh ngerasa kalau kita itu ada di rumah ini gitu ya. Jadi kalau kalian punya masalah itu jangan dipendam sendiri ya guys ya. Itu bakalan jadi sakit banget di sini tuh. Jangan ya guys ya. Itu Oke, pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini akhirnya telah sampai pada akhir pembelajaran. Oke, tapi nggak sampai sini aja nih guys, ada lagi, tapi simak berikut ya. Selanjutnya ada elemen NKRI. Siapa yang penasaran tentang elemen NKRI? Ini buat yang pengen masuk nanti fakultas hukum, itu kalian itu harus bisa belajar tentang NKRI, bangsa Indonesia itu bagaimana ya, yang begitu ya guys. Pokoknya yang tertarik sama fakultas hukum untuk kalian hebat. I'm so proud of you. Aku nggak tahu lagi harus bilang kayak gimana, intinya tuh kalian hebat banget. Jangan insecure karena kalian itu hebat banget ya guys. Kalian tuh nggak boleh merasa merendahkan diri sendiri, tuh nggak boleh ya guys. Kalian insecure atau apa gitu, kok aku nggak bisa gini sih, kok mereka bisa kayak gitu sih, kok aku nggak bisa gitu. Ini deh guys, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan setiap orang tahu batas kekuatannya tuh sampai mana, dan yang tahu tuh cuman kita sendiri. Dan kalau kita tahu kalau hanya kita yang tahu sendiri, seharusnya tuh kita bisa ngomong ke diri kita sendiri, kalau mereka bisa, kamu pasti bisa. Mungkin cuman belum waktunya. Jadi kamu harus semangat lagi, kamu harus lebih semangat lagi. Kamu nggak boleh insecure, kamu nggak boleh merendahkan diri sendiri, itu kamu nggak boleh ya guys. Kamu harus berjuang demi senyum ibu dan bapak. Aku nanti mau kuliah gitu guys, doain ya guys, semoga nanti aku bisa bikin mama bahagia. Oke, kembali ke pembelajaran lagi. Oke, sekarang ada elemen NKRI. Siapa sih yang nggak penasaran tentang NKRI ya kan, apalagi yang masuk ke fakultas hukum atau yang pengen masuk ke fakultas hukum. Simak baik-baik ya. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan negara kesatuan yang terbagi atas daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Diambil dari buku Air Mata Santri di Negeri Pesantren yang disusun oleh Nisa'atun Nafisah. Siapa yang gak kenal Nisa'atun Nafisah? Itu orang cakep banget guys, Masya Allah sekali. Latar belakang dari NKRI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan
Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam proses pembentukan karakter bangsa, diperlukan komitmen yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karakter yang dibentuk pada individu dan bangsa Indonesia harus karakter yang memperkuat dan memperteguh komitmen terhadap NKRI. Bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, yang bisa merusak NKRI, yang bisanya cuman malu-maluin, itu enggak ya guys ya, bukan. Oke, sekarang ada makna-makna NKRI yang patut kalian ketahui. Simak baik-baik ya guys. Bentuk negara kita adalah NKRI dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu wujud. Oke, sekarang ada makna-makna NKRI adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ada keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dalam segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ada keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran suku bangsa di seluruh wilayah NKRI-nya. Yang ketiga, keutuhan sumber daya alam atau SDA yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, dan fauna. Yang keempat, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia atau SDM yang meliputi individu, status, keselamatan, hingga kesejahteraannya. Tentang makna NKRI sudah kita bahas, sekarang kita bahas tujuan NKRI. Oke guys, tujuan dari NKRI. Tujuan NKRI terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu 1. Oke, lanjut lagi. Ada 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada di undang-undang. Oke. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa ya guys ya. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban, dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu. Kalian bisa lanjutin ya guys. Oke, akhirnya sampai juga kita di pembelajaran akhir ini ya guys ya. Oke, itu saja. Itu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini. Semoga bermanfaat ya guys. Kalian harus bisa menggunakan video ini dengan baik. Meskipun saya juga masih belajar ya guys ya. Oke. Saya Alisa Salamusonia Putri pamit undur diri, dan semoga berkah barokah bisa buat video ini untuk kalian lah. Buat bisa doang deh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa guys. Bye bye. Aku gak mau berpisah sama kalian. Oke guys, sekian dari saya. Thanks for watching. Semoga kalian suka.